Ribuan warga di wilayah Muaro Jambi, Provinsi Jambi saat ini mulai terserang berbagai macam jenis penyakit. Hal itu merupakan dampak terjadinya banjir yang melanda sekitar 3 bulan lamanya. Mereka terserang berbagai macam penyakit seperti gatal pada kulit, sesak nafas, atau ispa hingga demam tinggi. Sejak banjir mulai surut dalam sepekan terakhir, warga terus berdatangan ke puskesmas terdekat untuk berobat. Mereka merupakan warga dari 6 kecamatan di wilayah Muaro Jambi. Afif Udin, Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi mengatakan, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan setempat, sebanyak 1.972 kasus yang ditangani puskesmas sepanjang banjir menggenangi pemukiman warga. Dari ribuan kasus tersebut, yang tertinggi adalah penyakit ispa hingga mencapai 632 kasus. Kemudian diare 109 kasus dan sisanya merupakan penyakit gatal-gatal, rematik, dan sejumlah penyakit lainnya. Saat ini kondisi banjir masih berlangsung dan mungkin dalam 3 hari terakhir ada peningkatan secara perlahan naik kembali. Sebelumnya seminggu yang lalu ada aliran yang luapan yang turun sebenarnya. Tapi terkait dengan kasus dampak dari banjir yang sedang berlangsung ini, khusus untuk kesehatan pada masyarakat yang terdampak kasus banjir, ada beberapa penyakit yang masih perlu diwaspadai. Peningkatan kasusnya tidak begitu signifikan, tetapi tetap ada peningkatan. Seperti kayak ispa sampai 1055, kemudian ada penyakit kulit sampai 166, tapi ada juga penyakit darah tinggi, ada kenaikan sampai 356. Untuk ispa tadi 1051 atau 1055 Bang? Untuk ispa 1055. 51 atau 55? 51. Oh 51. 1051. Tertinggi di antara jenis penyakit ini. Penyebabnya apa, Pak Gadis? Ini ada pasti ketika pas hujan, salah satu banjir itu adalah hujan, kan kelembabannya menjadi tinggi. Kelembaban tinggi memberikan potensi kepada selesma atau gangguan saluran nafas atas, karena kelembabannya tinggi kan. Jadi dingin itu juga mengganggu pernapasan. Ada beberapa kasus yang tercatat seperti asma juga karena pengaruh alergi dingin juga muncul di berapa kasus, 47 kasus asma. Ini catatan. Ada juga penyakit sendi juga. Kalau orang lagi banyak berendam air kan banyak dikeluhkan sendinya pada ngilu-ngilu sakit. Itu juga ada dicatat, dilaporkan oleh beberapa puskesmas kita. Di bencana banjir ini ada penyakit yang diwaspadai masyarakat atau gimana, Pak Gadis? Kewaspadaan penyakit, seluruh penyakit infeksi terutama pada penyakit kulit yang bersentuhan langsung dengan dampak lingkungan, perlu kita waspadai seperti diare, ispa, penyakit kulit. Ada satu kejadian yang perlu harus diwaspadai juga, gigitan ular, karena ada beberapa kasus gigitan ular itu yang dilaporkan walaupun nggak banyak, tapi kita juga sudah mengantisipasinya dengan memastikan standby dari anti bisa ular yang sudah ada di setiap puskesmas, kita standbykan. Berapa yang kita standbykan? Itu sejenis tablet atau sirup? Suntikan. Suntikan. Jadi anti bisa ular yang kita siapkan itu tidak banyak di puskesmas. Satu puskesmas yang potensi plus minusnya ada 5 paket yang untuk kasus itu. Itu kalau lambat ditangani bisa menyebabkan kematian atau gimana, Pak Gadis, yang digigit ular ini? Ya sudah tentu ya, kalau kejadiannya dekat dengan gigitannya oleh ular yang bisanya cukup mematikan, bisa cukup fatal kalau tidak diberikan penanganan segera. Pak Gadis, dari ribuan kasus yang kita temukan itu ada yang korban atau masih bisa ditolongi semua? Saat ini kejadian kematian akibat kasus dampak dari banjir tidak dilaporkan, dan rata-rata kasus yang dilaporkan ini sifatnya lebih bisa ditangani puskesmas. Untuk penyakit DBD untuk Afif Udin menambahkan sejauh ini semua warga yang terserang penyakit dampak banjir tersebut mampu tertangani dengan baik. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.